Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lu balik abis itu ngapain lagi? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mendapatkan tema yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Edi Fansyah dari kelas 1A. Nama saya Muhammad Fadil Atailah dari kelas 1A. Nama saya Ridha Muhammad Akbar dari 1A. Nama saya Julianto Triandika dari kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Taskia Bunga Amanda dari kelas 1A. Saya Rainata Azara dari kelas 1A. Saya Adatul Febila dari kelas 1A. Saya Niken Larasiana dari kelas 1A. Saya Zana Mulydia Syetika dari 1A. Saya Cinta Rega Agusti dari 1C. Saya Adinda Dwi Maharani dari 1C. Saya Cinta Kamelia Putri Monte dari 1A. Saya Sofi Chania dari 1C. Saya Rahmadio Olia dari 1C. Saya Nuriza Mara Sultan dari 1C. Baik, nggak lupa juga ya teman rekan saya Anggi Saputra dari kelas 1C. Ya, Bu. Baik, di sini kami kan mendapatkan tema yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya itu Indonesia memiliki ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah serta beragam budaya, agama dan budaya. Keragaman ini adalah kekayaan sekaligus potensi politik jika tidak disikapi dengan semangat persatuan. Dan di sini ada pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih pengertian Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Ada ya? Nah, pengertian Bhinneka Tunggal Ika tersendiri yaitu semboyan bangsa Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang untuk kedepannya yang terdiri dari beragam suku, budaya, ras, dan agama dan serta bahasa yang melingkup di Indonesia itu menjadi satu kesatuan yang utuh untuk kedepannya. Dan ada juga apa sih bagaimana sejarah dan asal usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari kitab Sotoma yang sebuah kakawin Jawa kuno kerangka FPU hintunan pada abad ke-14. Nah, di masa kerajaan Majapahit dalam kitab tersebut diungkapkan ini digunakan untuk mengajarkan toleransi antara umat Hindu, Siwa, dan Buddha. Semboyan ini kemudian diresmikan sebagai semboyan negara Indonesia bersama dengan penetapan lambang negara Garuda Indonesia pada tahun 1951. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan yang terstruktur dari awal sampai akhir dan bisa diterapkan sampai detik ini juga. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah pengertian dan makna filosofi. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti Bhinneka beragam, tunggal satu, dan Ika adalah itu. Artinya berbeda-beda satu jua. Dan kita akan masuk ke materi toleransi, yang dimana menghargai perbedaan keyakinan dan pandangan hidup antar individu maupun kelompok. Toleransi sangat berpengaruh terhadap eratnya Bhinneka Tunggal Ika, dikarenakan jika kita sesama rakyat Indonesia tidak saling menghargai perbedaan baik suku, agama, dan ras dan sebagainya, kita akan terpecah belah. Maka toleransi sangat penting untuk menjaga kerukunan sebagai warga negara.
Yang kedua ada gotong royong, yaitu semangat bekerja sama dalam perbedaan demi kepentingan bersama. Maksudnya itu tuh masyarakat Indonesia itu Ngadep kamera menunjukkan aja. bahwa sekalipun Ngadep kita kamera berbeda dia. agama, semua Ngadep. bisa bekerja sama tanpa melihat perbedaan. Terus warga dari berbagai agama bekerja sama saat terjadi, contohnya tuh kayak ada bencana. Nah jadi itu tuh kita nggak mandang kayak kamu non muslim nih, kita nggak usah bantuin yang muslim, gitu nggak boleh. Jadi itu kita meskipun nggak sama, tapi kita selalu membantu yang lainnya. Selanjutnya itu ada persaudaraan. Setiap warga negara memiliki kedudukan sama tanpa memandang latar belakang. Persaudaraan adalah rasa ikatan, kebersamaan, dan solidaritas yang terjalin antara individu atau kelompok. Contohnya kayak apa sih? Contohnya itu ikatan emosional, kebersamaan, dan solidaritas. Selanjutnya ada nilai sosial yang penting, tidak harus sedarah juga. Baik, di materi selanjutnya ialah sejarah dan asal-usul semboyan. Semboyan ini pertama kali muncul dalam Kakawin Sutasoma, karya sastra Jawa kuno oleh Putan Tular pada abad ke-14 Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa, berbeda-beda tetap satu juga, sebab tidak ada kebenaran yang mendua. Putan Tular menggunakan kalimat tersebut untuk menggambarkan harmoni antara pemeluk Hindu Buddha di Majapahit. Meski berbeda ajaran, keduanya memiliki tujuan moral dan spiritual sama, menuju kebenaran dan kebaikan. Jalan toleransi ini jadi warisan luhur hingga kini. Selanjutnya itu hubungan dengan Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika ini sangat berkaitan erat dengan semua sila Pancasila, terutama sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan keberagaman keyakinan dengan saling menghormati. Yang kedua yaitu ada kemanusiaan adil beradab. Setiap manusia memiliki harkat sama tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Yang ketiga itu Persatuan Indonesia, memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme di tengah keberagaman. Yang keempat itu kerakyatan dan musyawarah, mengambil keputusan bersama dengan menghargai perbedaan pendapat. Yang kelima keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan untuk semua warga tanpa diskriminasi. Wujud keberagaman Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang tertinggi di dunia. Hal ini kita bisa lihat terdapat dari 1.300 suku bangsa di Indonesia dan 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, mulai dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman ini tidak hanya menjadi ciri khas bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan identitas bangsa Indonesia. Keberagaman ini kita bisa lihat mulai dari satu pakaian adat. Setiap daerah Indonesia memiliki pakaian adat yang mencerminkan keindahan dan nilai budaya. Contohnya kebaya dari Jawa, ulos dari Batak Toba, songket dari Palembang, serta baju bodo di Sulawesi Selatan. Yang kedua, rumah tradisional. Selain itu, Indonesia juga memiliki keberagaman dari rumah tradisional yang dimana rumah ini menjadi adat simbol kearifan lokal masing-masing daerah. Misalnya rumah gadang dari Minangkabau yang melambangkan kebersamaan dan rumah tongkongan dari Toraja yang syarat makna spiritualnya. Yang ketiga ada kuliner khas daerah. Keanekaragaman budaya juga tampak pada kekayaan kuliner Indonesia, seperti rendang dari Sumatera Barat, papeda dari Papua, gudeg dari Yogyakarta, dan sate lilit dari Bali. Setiap makanan mencerminkan identitas dan cita rasa khas daerah masing-masing. Selain yang ketiga itu ada satu lagi yaitu sistem kepercayaan dan agama. Masyarakat Indonesia memeluk berbagai agama dan kepercayaan, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Serta
yang masih dijaga oleh masyarakat adat. Selanjutnya ada implementasi di kampus dan masyarakat di lingkungan kampus. Kegiatan lintas budaya dan keagamaan, festival kebudayaan daerah, organisasi kemahasiswaan inklusif, budaya akademik terbuka terhadap perbedaan. Lalu ada di lingkungan masyarakat, yaitu gotong royong antar warga, kegiatan sosial lintas agama, forum komunikasi lintas etnis, dan pendidikan toleransi dalam keluarga. Slide ganti. Tantangan di era globalisasi. Era globalisasi membawa kemajuan teknologi, namun juga ancaman terhadap nilai kebinekaan. Perubahan gaya hidup, pengaruh budaya global individualistis bertentangan dengan semangat gotong royong. Media sosial, penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan provokasi memecah persatuan. Polarisasi sosial, perbedaan pandangan sering menimbulkan perpecahan dan intoleransi. Radikalisme, penyalahgunaan ajaran agama menolak perbedaan dan keberagaman. Upaya untuk mempertahankan nilai kebinekaan yaitu pendidikan karakter itu melalui nilai-nilai Pancasila penting untuk membentuk generasi muda yang menjunjung toleransi, menghargai perbedaan dan hidup rukun. Dengan pendidikan ini, siswa belajar menghormati keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan hidup. Kemudian yang kedua ada media digital positif, itu bermanfaat. Media sosial untuk menyebarkan konten positif seperti edukasi, kampanye toleransi, dan pesan damai membentuk ruang digital yang sehat. Hal ini mencegah penyebaran hoax, provokasi, dan ujaran kebencian yang dapat merusak harmonisasi. Yang ketiga ada dialog lintas budaya, melakukan komunikasi antar kelompok budaya atau agama, mendorong saling mengenal, memahami, dan mengurangi prasangka. Dialog ini memperkuat rasa persaudaraan serta menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan. Yang keempat, peran pemerintah. Pemerintah berperan menjaga stabilitas dengan membuat aturan, melakukan pengawasan, dan memberi sanksi terhadap tindakan intoleran atau ujaran kebencian. Pemerintah juga mendukung program keberagaman agar masyarakat tetap hidup harmonis. Untuk kesimpulannya, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang mengagaskan perbedaan bukanlah suatu penghalang, melainkan kekuatan bangsa. Nilai-nilai Pancasila yang tercantum di dalamnya menjadi dasar kehidupan harmonis di tengah keberagaman. Syarat bagi masyarakat itu diharapkan mampu menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan dan menjadikan nilai Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Bagi generasi muda, perlu memperkuat pemahaman tentang pentingnya persatuan dan menghindari sikap intoleransi serta diskriminasi dalam bentuk apapun. Bagi pemerintah dan lembaga pendidikan, perlu terus memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila agar nilai kebinekaan tertanam sejak dini. Bagi seluruh warga negara Indonesia, pentingnya untuk menjaga semangat persatuan di tengah keberagaman sebagai wujud cinta tanah air dan tanggung jawab terhadap masa depan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk kelompok 1, boleh unjuk tangan. Kelompok 1, kelompok 1 tunjuk tangan coba. Berapa yang nanya? Rekam dia. Siapa tadi? Boleh, ada 2 penanya ya di kelompok 1. Kita ambil 1 dulu, kita simpan nanti di pertanyaan sesi kedua. Boleh kepada rekan Mutmainah? Izin menanyakan apa sih tantangan terbesar dalam Bhinneka Tunggal Ika, tapi dalam konteks era digital, karena kan sekarang lagi era digital ya. Sebaik segitu aja pertanyaan saya. Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan kami tampung. Sambil menunggu jawaban dari kelompok kami, boleh pertanyaan di kelompok 2.
Oh ya, Tiga. di kelompok Kita- 3 boleh ditunjuk tangan. Boleh kelompok 3. Ulang, boleh ulang. Perkenalkan, nama saya Nisa Oktavi Ramadhani dari kelas 1A. Saya ingin bertanya, mengapa Bhinneka Tunggal Ika sangat penting dalam integrasi nasional Indonesia? Baik, bagus sekali untuk pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu ya. Nah, kita lanjut sambil menunggu jawaban. Kita lanjut ke kelompok 4. Boleh tunjuk tangannya untuk kelompok 4. Yang mana? Boleh berapa orang tunjuk tangannya? 1. Ada lagi? 1. Boleh? Silakan Nadia. Mana kelas C? Bertanya, bagaimana peran Bhinneka Tunggal Ika menjaga keharmonisan negara Indonesia? Masyarakat di bagaimana peran Bhinneka Tunggal Ika menjaga keharmonisan masyarakat Indonesia yang beragam? Itu baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama dari rekan Mutmaina akan disampaikan oleh rekan kami, Fadel. Baik, tadi yang ditanyain sama rekan Maina itu kayaknya tadi tantangan Bhinneka Tunggal Ika dalam era digital ya. Oke, baik. Untuk tantangan itu sendiri kita tuh di era digital itu biasanya ada dari hoax dan penyebaran isu-isu yang apa ya, isu-isu yang negatif dan juga adanya masuknya budaya asing di Indonesia dan untuk tantangannya cara mengatasinya sendiri itu yang pertama kita melakukan yang namanya meningkatkan literasi digital. Yang kedua juga kita menjaga etika dalam digital. Yang ketiga juga kita itu penguatan regulasi dan penegakan hukum. Baik, apakah ada cukup? Baik. Untuk pertanyaan kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Tika. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Lisa yang bertanya gimana mengapa Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi integrasi nasional. Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi integrasi nasional karena semboyan ini menjadi fondasi persatuan Indonesia yang dimana untuk juga menyatukan keberagaman, mencegah konflik sosial dan disintegrasi, dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, memperkuat identitas nasional dan menumbuhkan sikap toleransi dan gotong royong. Apakah cukup? Baik, untuk soal dari kelompok 4 akan dijawab oleh rekan saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dari Nadila. Bagaimana peran Bhinneka Tunggal Ika menjaga keharmonisan masyarakat yang beragam? Jadi peran Bhinneka Tunggal Ika itu mendorong orang Indonesia untuk toleransi. Misalnya tetap saling bantu walau beda agama atau suku, mencegah konflik seperti tidak mudah terpancing isu sara, dan memperkuat kerjasama. Contohnya kegiatan gotong royong yang melibatkan warga dari berbagai latar belakang. Apakah cukup? Baik, mungkin ini kurang lebihnya dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.